wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Elisa dari jurusan Tadris IPS Fakultas Tarbiyah dan Keguruan semester 5B. Di sini saya akan membuat video jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah media pembelajaran. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 1, di mana soalnya adalah jelaskan mengapa media IPS lebih jarang digunakan dalam pembelajaran dibanding media pembelajaran IPA atau lainnya. Jawabannya, menurut saya, media IPS itu bukan jarang digunakan dalam pembelajaran dibanding dengan media pembelajaran IPA atau pembelajaran yang lainnya. Akan tetapi, dalam proses pembelajaran itu lebih ke menyesuaikan materi apa yang akan kita pelajari dan menggunakan media apa. Contohnya, jika kita melakukan pembelajaran dengan mata pelajaran atau mata kuliah IPS seperti sejarah ataupun sosiologi. Jika umpamanya kita mengambil pembelajaran IPS, tentunya kita menggunakan media pembelajaran IPS. Contohnya media pembelajaran IPS itu adalah seperti peta atau globe serta yang lainnya. Di sini saya mengambil peta dan globe. Nah, jika kita belajar mata pelajaran atau mata kuliah sejarah, tentunya kita menggunakan media seperti peta dan globe. Karena apa? Karena dengan menggunakan peta atau globe kita bisa mengetahui lebih mudah tentang materi yang akan kita pelajari. Akan tetapi, jika kita mempelajari pelajaran IPA atau sejenis yang lainnya, umpamanya kita ambil pembelajaran IPA. Jika kita belajar IPA seperti kimia atau fisika, tentunya tidak mungkin kita menggunakan media dengan menggunakan media IPS seperti peta dan globe. Jadi kesimpulannya adalah bukan jarang digunakan, media IPS itu bukan jarang digunakan, akan tetapi dalam proses pembelajaran itu lebih menyesuaikan. Jika kita pembelajarannya IPS, kita menggunakan media IPS. Jika kita melakukan pembelajaran IPA atau lainnya, kita menggunakan media yang disesuaikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal yang nomor 2, di mana soalnya adalah jelaskan mengapa media pembelajaran IPS yang pernah ditemui cenderung kurang menarik perhatian siswa. Jadi di sini di dalam proses pembelajaran itu tentunya dibutuhkan atau diinginkan di dalam sebuah kelas itu pembelajaran yang aktif dan menarik. Nah, bagaimana sih supaya di dalam kelas itu terjadinya ruang kelas yang aktif dan terjadinya proses pembelajaran yang menarik. Nah, di sini tentunya guru di sini tentunya agar sebuah kelas itu menjadi aktif dan proses pembelajarannya lebih menarik dan membuat siswa itu tidak bosan, tentunya guru terlebih dahulu menentukan media pembelajaran apa yang akan disampaikan kepada siswa. Nah, jika media pembelajaran yang dipilih itu terkesan tidak menarik, tentunya siswa tersebut akan ngantuk, bosan, dan tidak tertarik untuk mengikuti mata pelajaran atau mata kuliah tersebut. Dia akan mengikuti, akan tetapi dia tidak merespon, atau dia bisa jadi dia tertidur atau melakukan aktivitas yang lain yang tidak bersangkutan dengan proses pembelajaran tersebut. Nah, di sini tentunya guru tersebut harus pandai-pandai memilih media pembelajaran apa yang cocok untuk materi yang akan disampaikan pada proses pembelajaran tersebut. Nah, jika di sini terkesan media tersebut tidak kurang menarik perhatian siswa, itu saya rasa itu terjadi di kesalahan gurunya sendiri. Mengapa? Karena seorang guru itu harus bisa berkreatif dan inovatif untuk memilih media pembelajaran yang akan disampaikan agar siswa tersebut tertarik untuk mengikuti untuk mengikuti proses pembelajaran tersebut. Jadi intinya guru tersebut harus pandai-pandai memilih media apa yang akan digunakan biar siswa itu tidak bosan dan mencari ide-ide bagaimana caranya memilih media yang tepat untuk dilakukan dalam proses pembelajaran. Baik, saya lanjut soal yang nomor 3, yaitu jelaskan isu atau masalah dalam pengembangan media pembelajaran IPS atau di sekolah. Di sini saya rasa masalah yang sering terjadi dalam pengembangan media pembelajaran IPS di sekolah itu
Salah satunya adalah guru tersebut tidak menggunakan media pembelajaran IPS yang baru dan kreatif dalam melakukan proses belajar mengajar. Guru ini hanya terfokus, kebanyakan yang sering saya lihat atau yang sering saya rasakan, guru itu hanya menggunakan media cetak saja yang lebih terfokus kepada contohnya seperti buku, jurnal, artikel atau hal yang lain yang lainnya. Jadi di sini jika hanya menggunakan media pembelajaran cetak saja, tentunya siswa tersebut akan bosan dan tidak memiliki dan dia merasa tidak ada hal baru yang disampaikan oleh guru kepada dirinya sebagai peserta didik. Nah, dengan hanya menggunakan media pembelajaran cetak saja dalam setiap pertemuan di dalam proses pembelajaran, tentunya siswa tersebut akan ngantuk dan otomatis materi yang akan disampaikan itu tidak tersampaikan dengan baik ke dalam diri siswa tersebut. Jadi masalahnya adalah hanya guru ini tidak banyak menggunakan media pembelajaran selain media cetak, hanya terfokus kepada media cetak. Itulah masalah yang sering terjadi dalam pengembangan media pembelajaran IPS. Apa salahnya jika sesekali guru tersebut, jika kita mengajar di SMP umpamanya, tentunya kan kita belajar tentang mengambil pembelajaran sejarah. Nah, di dalam pembelajaran sejarah itu kan ada sejenis tentang proklamasi tentang sejarah-sejarah masa dahulu. Nah, umpamanya jika kita mengambil materi proklamasi, tentunya kita menggunakan media-media seperti media jarum jam. Seperti yang telah saya buat kemarin, di situ kita bisa menggunakan media jarum jam tersebut dengan menempelkan gambar-gambar pahlawan di sekitar bulatan media jam tersebut. Nah, tentunya dengan menggunakan media pembelajaran yang baru tanpa menggunakan media cetak melulu, tentunya siswa itu lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran tersebut dan materi yang disampaikan itu lebih cepat masuk ke dalam diri peserta didik. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4, di mana soalnya adalah jenis-jenis media dan penggunaannya. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwasannya media itu sangat penting dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena dengan menggunakan media, bahan yang akan disampaikan akan tersalurkan dengan cepat dan dengan baik kepada peserta didik. Akan tetapi, media tidak akan terlihat jika penggunaannya tidak bisa menggunakan dan tidak sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Nah, dalam pembelajaran ada 4 jenis media yang sering digunakan. Yang pertama yaitu media cetak, contohnya seperti buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Di mana dengan menggunakan media cetak ini, siswa hanya membaca saja, tidak mendengarkan. Yang kedua yaitu media auditif, di mana media ini hanya menggunakan suara. Siswa hanya mendengarkan dan tidak membaca. Dan tidak melihat dan dengan tidak melihat foto atau gambar. Yang ketiga yaitu media visual, di mana media ini hanya menggunakan penglihatan, siswa hanya melihat, tidak membaca, dan tidak mendengarkan. Dan yang terakhir yaitu media audiovisual. Nah, di sini media audiovisual ini berupa unsur penglihatan dan unsur pendengaran. Nah, dari 4 jenis media yang telah saya jelaskan, bahwa siswa jika hanya membaca, maka pembelajaran yang akan didapat itu hanya 10%. Nah, akan tetapi jika siswa mendengarkan, maka pembelajaran yang didapat itu sebanyak 20%. Jika digabungkan dengan siswa membaca dan mendengarkan, maka pembelajaran yang didapat yaitu sebanyak 30%. Akan tetapi jika siswa melihat foto, video, maka pembelajaran yang didapatkan itu sebanyak 30%. Nah, jika digabungkan, jika siswa melihat, mendengar, membaca, maka pembelajaran yang didapat itu sebanyak 60% yang telah diharapkan. Yang terakhir saya akan menjawab soal nomor 5, di mana soalnya adalah jelaskan pada saat kapan waktu yang tepat
menggunakan media pembelajaran berbasis IT dan non-IT. Sebagai calon seorang guru, tentunya kita harus bisa memahami dan memanfaatkan media pembelajaran, baik itu media pembelajaran berbasis IT dan media pembelajaran berbasis non-IT. Karena kita tidak tahu jika kita suatu saat menjadi seorang guru, kita akan ditempatkan di tempat yang jaringannya bagus atau yang di tempat jaringannya tidak bagus. Nah, jika kita ditempatkan di jaringan yang bagus, tentunya kita bisa menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT tersebut. Karena media pembelajaran berbasis IT ini identik dengan menggunakan jaringannya bagus, pokoknya teknologi dan jaringannya bagus dan tercukupi atau terpenuhi, sehingga kita bisa menggunakan media pembelajaran berbasis IT. Akan tetapi jika kita ditempatkan di tempat yang tidak memiliki jaringan sama sekali atau di tempat jaringan yang kurang bagus, tentunya kita harus bisa memanfaatkan media pembelajaran berbasis non-IT, karena tidak mungkin kita menggunakan media pembelajaran berbasis IT di tempat yang tidak ada jaringannya atau yang tidak tercukupi atau terlengkapi fasilitas teknologinya. Tentunya kita harus bisa memanfaatkan media yang ada, seperti kita harus bisa memanfaatkan media pembelajaran berbasis non-IT dengan menggunakan bahan-bahan yang bisa dengan menggunakan bahan-bahan yang nantinya akan menjadi sebuah media pembelajaran yang menarik, yang bisa membuat bahan yang kita sampaikan tersebut tersalurkan dengan baik kepada peserta didik. Jadi intinya, sebagai calon seorang guru, kita harus bisa memanfaatkan media pembelajaran apa saja, baik itu media pembelajaran berbasis IT dan media pembelajaran berbasis non-IT. Terima kasih, mungkin itu jawaban UTS yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.